Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Mari kita memulai perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 335. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Di dalam perjamuan yang bersahaja, roti dan anggur diberkatinya, dibagikannya pada muridnya, maka terbukalah mata mereka. Datanglah ya Tuhan, di tengah kami hadirlah. Di sini tinggallah bersama kami murid-Mu. Hanya Engkaulah sumber hidup kami, dari Dikaulah hidup abadi. Tuhan menghujankan manna untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Roti para malaikat menjadi santapan insan, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, selamat malam dan selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi yang kita persembahkan bersama-sama pada malam ini, pada hari yang ketiga dalam pekan biasa yang ke-16. Lewat perayaan pada hari ini, gereja mengajak kita untuk semakin menyadari bahwa orang yang mengalami pertumbuhan iman dalam hidupnya, yang dalam bacaan Injil nanti dikatakan menjadi lahan yang subur, adalah orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita akan belajar dari bacaan pertama yang berbicara tentang orang-orang Yahudi yang seringkali lalai bersyukur atau tidak mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita berdoa bersama dengan Pak Aris sekeluarga, mengenang dan mendoakan almarhumah Ibu Gerardah Bate yang meninggal 32 tahun yang lampau. Saudara, dengan rendah hati mari terlebih dahulu kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menyediakan rezeki bagi jiwa raga kami. Semoga kami selalu bersyukur atas kemurahan-Mu dan tetap setia memuji-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Segenap jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Mereka tiba di sana pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadap kuali penuh daging dan memakan roti sepuas hati. Sebab kalian membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu, maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang mereka bawa pulang, maka yang dibawa itu akan menjadi 2 kali lipat banyaknya daripada yang mereka pungut setiap hari. Lalu Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan ketika Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaat Israel, mereka mengarahkan pandangan ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kalian akan makan daging, dan waktu pagi kalian akan makan roti sampai kenyang. Maka kalian akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Dan pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, nampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Refren, Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Dalam hati mereka mencobai Allah dengan menuntut makanan untuk menuruti nafsu mereka. Mereka berbincang-bincang menyaksikan Allah. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Refren, Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Maka Ia memberi perintah kepada awan-awan dari atas dan membuka pintu-pintu langit. Ia menghujankan manna untuk dimakan dan memberi mereka gandum dari langit. Refren, Tuhan memberi mereka gandum dari langit. roti para malaikat menjadi santapan insan. Bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Ia menghembuskan angin timur dari langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Refren, Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Ia menghujankan daging seperti debu banyaknya, dan burung-burung bersayap dihamburkannya, laksana pasir di laut. Semua itu dihujankannya di tengah perkemahan mereka, di sekeliling tempat kediaman mereka. Refren, Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datang orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 160 ganda, ada juga yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan memberi mereka gandum dari langit. Demikian referen Mazmur tanggapan yang telah kita daraskan bersama-sama pada malam ini, yang kiranya dapat menolong kita untuk memahami kedua bacaan pada hari yang ketiga dalam pekan biasa yang ke-16. Saudara-saudara, bacaan Injil berbicara tentang perumpamaan tentang benih yang ditaburkan lalu menjadi tumbuh di tempat yang berbeda-beda. Melalui perumpamaan ini, Yesus menceritakan kepada kita bagaimana sikap manusia dalam menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Tadi disebutkan beberapa jenis tanah. Ya. Dikatakan ada tanah yang kering, ya, tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri, semak-semak, dan tanah yang subur. Yang menggambarkan bahwa firman Tuhan yang ditaburkan itu ditujukan kepada siapa saja. Tuhan tidak pilih kasih. Sebagaimana Tuhan menaburkan atau menurunkan hujan dari langit. Bahwa ketika hujan turun dari langit, semua orang merasakan dan menikmati hujan yang membasahi bumi. Demikian pula dengan firman Tuhan, ya, yang ditaburkan, ya, ditujukan kepada siapa saja. Dan pada umumnya dikatakan semua orang menyambut firman Tuhan, tetapi dalam proses selanjutnya ternyata benih firman Tuhan yang ditaburkan itu tidaklah bertumbuh sebagaimana yang diharapkan. Dikatakan benih yang jatuh di tanah yang subur menghasilkan buah. Ya. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan bacaan pertama dan Mazmur tanggapan, maka kiranya kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa tanah yang subur, lahan yang baik, menghasilkan buah yang diharapkan, dan buahnya sebetulnya sangat sederhana, ya, sangat sederhana, yaitu kata bersyukur. Bersyukur. Bahwa orang yang mampu bersyukur dalam hidupnya adalah orang yang merasakan dan mengakui akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya.
Dan itulah sebetulnya yang tidak mudah diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya sebagai bangsa pilihan Tuhan, tetapi ternyata tidak selalu dengan mudah dapat bersyukur karena tidak mengakui akan pemeliharaan, akan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang boleh mereka alami di padang gurun, yang boleh mereka alami ketika dikejar Firaun dengan tentaranya, yang boleh mereka mengalami ketika mereka kekurangan makanan, kekurangan air di padang gurun. Saudara-saudara, ujian untuk bersyukur selalu muncul setiap saat dalam hidup kita, khususnya ketika kita mengalami kesulitan. Nah, kesulitan yang kita alami secara umum pada saat ini adalah pandemi. Oh, di tengah-tengah pandemi ini, apakah kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah? Atau seperti kita dalam bacaan Injil tadi, bersungut-sungut mempersalahkan pihak lain, apalagi dalam situasi PPKM ya. Dalam situasi PPKM ini begitu banyak sungut-sungut, begitu banyak orang yang berteriak dan saling mempersalahkan satu sama lain, dan tidak melihat di berbagai tempat orang berguguran. Ya. Maka saya ingin mengatakan bahwa kalau kita menyadari bahwa kita tidak termasuk orang yang mendapat giliran masuk liang kubur dalam situasi pandemi, maka tentu kita tidak mudah bersyukur. Tapi kalau kita termasuk orang yang masih diberi kesempatan dalam situasi pandemi, tidak terkena penularan virus varian baru, ya, maka tidak ada kata lain bahwa kita akhirnya harus bersyukur. Dan sesungguhnya orang yang menjadi lahan yang subur bagi pertumbuhan benih-benih firman Tuhan dikatakan menghasilkan buah, dan buah itu pada akhirnya terlihat ketika orang senantiasa bersyukur dalam hidupnya. Maka mari saudara-saudara kita merenungkan dalam hidup kita bahwa dengan bersyukur kita mengakui akan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam situasi pandemi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Tuhan kami sembah sujud, penuh hormat dan syukur. Tidak hanya sikap Tuhan, hati kami pun syukur ku cinta kasih Tuhan yang telah Kau limpahkan. Apa dalam Yesus Kristus, sumber hidup yang baru. Kami persembahkan hidup, jiwa dan raga kami.
Syukur untuk cinta kasih Tuhan yang telah Kau limpahkan. Tampak dalam Yesus Kristus, sumber hidup yang baru. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah hasil dari benih gandum dan anggur yang kami persembahkan di altar-Mu ini. Semoga benih sabda yang Kau tabur dalam hati kami menghasilkan buah kasih yang melimpah. Dan kami datang berdoa pula ya Allah untuk almarhumah Ibu Gerarda Bate yang telah menghadap di Kau 32 tahun yang lalu. Semoga dalam kasih-Nya Ia selalu menjadi pendoa bagi seluruh anak-anak cucunya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Dari sebab itu bersama para malaikat dan segenap orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau
telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Gerarda Bate, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Ku percaya padamu, Allah menjadi manusia. Ku percaya sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kau roti hidup dari surga yang memberi hidup pada dunia, yang datang padamu takkan lapar lagi, yang percaya Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya Kristus. Siapapun yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menabur sabdamu dan menguatkan kami dalam Ekaristi ini. Semoga sabdamu menjadi bekal kehidupan kami, yang menyatukan kami dalam kerajaan-Mu, khususnya di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah masih berlakunya PPKM, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Puji syukur nomor 653. Kau perkasa dan setia, pimpin aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dalam tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku.